Sekarang lihat baik-baik. Apa itu ikhlas? Ini dulu. Banyak sekarang orang mengatakan ikhlas. Bahkan di lisannya berkata, saya ikhlas, Ustaz. Padahal apa yang ia tunjukkan menunjukkan bahwa ia tidak ikhlas. Dan tidak sedikit orang mengatakan ikhlas tapi tidak paham apa yang disebut dengan ikhlas. Kata ikhlas asalnya dari kata khalas, khalasa. Akar kata utamanya. Das ya? Akar kata utamanya khalasa. Orangnya di sini disebut dengan khalis. Saya tuliskan dulu. Atau saya geser ini ke samping kiri supaya lebih mudah. Ini orangnya disebut dengan khalis. Begini. Di Bandung ada khalis, gitu kan? Jalan khalis, jalan orang yang ikhlas. Macet pim, ikhlas, ya. Alhamdulillah. Khalasa, kemudian ditambah hamzah depannya, tambah hamzah, gini. Khalasa ditambah hamzah, nanti saya jelaskan. Seperti ini. Sifatnya, kalau jadi sifat, harokat hamzah yang fathah ini turunkan jadi kasrah begini. Ini. Kemudian masukkan kalimatnya, lamnya tambah alif begini. Seperti ini. Nanti saya jelaskan. Orangnya berubah dari khalis jadi mukhlis namanya. Sudah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, pelan-pelan saya coba uraikan. Khalasa. Akar utama kata ikhlas itu dari kata khalas. Khalas itu adalah asalnya sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan apapun. Bening, bersih. Misal, sekarang saya ada air bening misalnya, bukan air putih ya. Kalau air putih sudah saya isi dengan warna putih, susu dimasukkan yang putih, air putih. Jadi bening, tidak ada campurannya. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada campuran apapun, bersih sifatnya, nggak ada apapun, itu khalas namanya. Misal kalau ada mah terpalang, kalau nggak, nah contoh tuh, ya. Bersih, nggak ada apapun, tiba-tiba ada suara. Nah sekarang lihat sini. Misal di Arab ada orang sedang kerja, kemudian pekerjaannya selesai, tuntas, beres, tidak ada sedikit lagi pekerjaan. Tidak ada misalnya hal-hal yang lain lagi, tuntas, bersih, rapi. Maka orang Arab akan mengatakan khalas, selesai, bersih. Misal ibu nyapu, bersih, tidak ada kotoran, nggak ada apa-apa lagi, ibu katakan khalas, beres. Paham sampai sini? Ini asal kata khalas artinya sesuatu yang bersih, bening, tidak ada campuran apapun. Kalau itu dibentuk misalnya menjadi subjek atau benda tertentu yang disebutkan bersih, bening, tidak ada campurannya, maka berubah nama dari khalas jadi khalis. Misal, di dalam perut hewan, ternak, sapi misalnya, di situ ada 3 jalur utama. Jalur untuk darah, jalur untuk kotoran, di tengah-tengahnya jalur untuk air susunya. Yang menarik, darah tidak mencampur ke sini, kotoran pun tidak bercampur ke sini, bersih aja. Maka oleh Al-Quran diistilahkanlah air susu binatang ini, baik sapi ataupun yang lainnya, dengan khalis, ya, khalis, bersih, bening, tidak bercampur dengan bagian-bagian ini. Buka Quran surah 16 ayat 66. Labanan khalisan, labanan khalisan. Dari perut binatang ternak itu diperas, tiba-tiba kok bisa yang keluar itu air susu yang bersihnya, kotorannya nggak ada, darahnya nggak keluar, jadi tidak ada campuran di dalamnya. Anda bisa kemudian keluarlah air susu yang bening. Disebutlah dengan susu murni. Kenapa disebut murni? Karena tidak ada campuran-campuran yang lainnya yang dicampurkan ke dalam air susu yang telah keluar ini. Paham? Baik. Jadi kalau ada orang disebut khalis, dinamakan dengan khalis, artinya diharapkan orang itu bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Jadi kalau bicara, kata-katanya bening. Kalau menatap, tatapannya pada yang baik-baik. Kalau melangkah, langkahnya pada yang baik-baik. Jadi kalau ada orang namanya khalis,
tapi berperilaku kotor dalam kehidupannya, ada yang kurang tepat dengan penamaannya. Paham sampai sini? Baik. Saya alhamdulillah Ustaz Khalid, saya tidak begitu, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Baik. Ini mic-nya belum khalis, ya. Yang ini khalas. Alhamdulillah. Gampang ya? Sekarang kalau kita punya campuran sesuatu, lalu kita keluarkan campuran yang kotornya sehingga tersisa yang bersih-bersihnya. Contoh, saya punya air yang bening, tiba-tiba, misal, mohon maaf, masuk pasir ke sini, jadi kotor, keruh. Saya ingin keluarkan pasirnya, saya saring lagi, sehingga yang tersisa cuma beningnya saja, bersih. Tidak ada campurannya, bersih saya harapkan. Maka dalam ilmu sharaf, di cabang bahasa Arab, itu tambahkan hamzah di depan asal kalimatnya. Khalasa, gini. Tambahkan hamzah di depannya seperti ini. Kalau hamzah sudah ditambahkan, maka harakatnya itu umumnya selalu fathah begini. Dari mana fathah ini pindah dari sini ke sini? Karena ini dipindahkan, maka hilang kemudian harakat fathahnya menjadi sukun, mati begini. Sukun. Selesai. Di sukun apa artinya? Sukun itu tenang, mati, bulat, sukun. Ya, saya pernah main ke Garut, tiba-tiba dihidangkan ya satu masakan makanan, Ustadz, ini buah sukun, masya Allah. Saya bilang Pak, ini bukan, ini fathah. Kok fathah Ustadz? Kalau sukun itu masih di atas Pak, bulat. Begitu jatuh ke bawah, dia kasrah. Karena Bapak sudah goreng, kemudian Bapak buka-buka, dia terbuka, dia fathah. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Dia kembali ke dapur pada istrinya, dia katakan, "Ma, ini bukan buah sukun," kata Ustadz. "Apa?" "Fathah." Sudahlah. Ini ya. Maka berubah kalimatnya dari khalasa jadi akhlasa. Akhlasa itu usaha untuk menghilangkan semua campuran yang mengotori sesuatu yang bening sehingga tersisa yang bagusnya saja, yang beningnya saja. Nah, kalau kemudian itu dijadikan kata sifat, jadi sesuatu yang bening, yang terlepas dari kotoran-kotoran, atau usaha untuk membeningkan sesuatu sehingga lepas dari kotoran yang mengotori, maka sifatnya berubah dari kata akhlasa menjadi ikhlas namanya. Ini. Jadi ikhlas itu asalnya adalah upaya atau usaha untuk melepaskan atau menghilangkan segala campuran-campuran atau hal-hal kotor yang tidak terkait alhamdulillah dengan esensi atau aktivitas yang tengah dijalani, yang tidak terkait dengan esensi dan atau aktivitas yang tengah dijalani. Kalau saya katakan dengan esensi berarti benda. Ibu menginginkan air bening, tiba-tiba ada campurannya. Begitu ibu keluarkan yang campuran itu ibu sedang ikhlas dalam pengertian bahasa. Paham? Aktivitas itu segala pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada gangguan, ibu ingin tepikan gangguan itu ikhlas namanya. Paham? Nanti kita akan tarik ini pada kepentingan ibadah, baru kita paham betul bagaimana contoh yang kita akan bahas. Ya. Nah, orang yang berusaha untuk ikhlas, itu namanya mukhlis. Mukhlis. Ini orangnya. Orang yang berusaha ikhlas, itu disebut apa? Mukhlis. Perempuannya apa? Oh, baik. Tinggal tambah tak di ujung ya. Itu paling gampang. Tak marbutah. Muslim, laki-laki, perempuannya? Muslimah. Mukmin, laki-laki, perempuannya? Mukminah. So'im, laki-laki, perempuannya?
Ya. Baik. Ya. Mukhlis laki-laki, perempuannya mukhlisah. Tayyib. Pelan-pelan. Nah, sekarang apa kaitan ikhlas dengan ketetapan Allah dalam kehidupan? Kita kan baru tahu kalau ikhlas itu usaha untuk menghilangkan segala campuran yang tidak terkait dengan esensi atau aktivitas yang sedang kita jalani. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan ketetapan saya nih. Nggak ada hubungannya dengan aktivitas saya, maka saya mau bersihkan itu. Jangan ada dalam aktivitas saya. Jangan hadir di botol saya. Jangan hadir di gelas saya. Jangan hadir di rumah saya. Ini nggak boleh ada dalam pakaian saya. Maka usaha untuk menepikan segala yang tidak penting itu disebut dengan ikhlas. Orangnya disebut apa? Mukhlis. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kalau itu dikaitkan dengan konteks menerima ketetapan Allah, maka apa yang dimaksud dengan ikhlas dan dalam hal apa saja ikhlas dibutuhkan oleh setiap makhluk dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang coba kita akan uraikan pada inti bahasan kita. Kalau makna tadi ditarik pada hal yang terkait dengan syariat, konsep dalam agama dan keyakinan kita dalam Islam, maka ikhlas diartikan oleh para ulama dengan cepat puncak keimanan, puncak keimanan dan sifat tawakal, puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan. Perhatikan definisinya, Bu, ya. Tidak cukup menerima saja, tapi ciri mengukur keikhlasan itu, kalau Anda ingin lihat orang ikhlas, jangan lihat hanya sekedar menerima, tapi bagaimana dia merespon penerimaan itu dan menjalankan semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas Ustaz menerima musibah ini, tapi meratap terus. Artinya ada yang tidak ikhlas dalam dirinya. Saya ikhlas Ustaz tidak lulus anak saya diterima di sekolah itu, tapi posting aja terus di media sosial. Ya, itu berarti ada yang kurang ikhlas dalam dirinya. Bahkan dituliskan di media sosial, saya sih sebenarnya ikhlas aja. Nah, ada yang tidak tepat di situ.